Shalom, salam terkasih dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada pada kesempatan yang indah ini. Berjumpa kembali di renungan harian, kiranya melalui pertemuan ini, renungan yang akan kita dengarkan menjadi kekuatan yang terbaru, bahkan semakin setia hanya di dalam Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kemurahan, cinta kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pagi tadi dengan keadaan yang lebih baik, merasakan juga ya Tuhan udara yang segar, nafas kehidupan yang bersumber daripada sorga. Kiranya segala yang bernafas selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kebutuhan terbesar kami saat ini, kecurahan kuasa Roh Kudus supaya dapat mengerti dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan kita pada saat ini yaitu kesaksian benar. Ayat intinya terdapat di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, bagian yang B. Bunyinya demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang Dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Di mana di dalam perenungan pada saat ini kita boleh memperhatikan bahwa terkadang di dalam proses pengadilan ada orang yang memberikan kesaksian atau jawaban yang tidak baik atau tidak benar. Orang seperti ini membuat proses pengadilan untuk mencari kebenaran malah menjadi sulit atau rumit. Namun dengan berbagai konfirmasi, hakim yang bijak tentu akan mengetahui mana kesaksian yang benar, mana kesaksian yang tidak benar. Setelah Yohanes menyampaikan tentang Diotrefes dan segala perilakunya yang jahat, dia juga mengingatkan Gaius untuk jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik, karena segala yang jahat tidak berasal daripada Allah. Ia pun kemudian memberi contoh satu orang lagi yang lainnya, yaitu siapa? Yaitu Demetrius. Ia adalah orang yang baik dan hidup dalam kebenaran. Yohanes tentu tidak mengada-ngada mengenai Demetrius, karena semua orang juga memberikan kesaksian yang sama dengannya. Dengan banyaknya saksi tentang kehidupan daripada Demetrius yang baik ini, maka memang benarlah kesaksian daripada Yohanes. Melalui suratnya, Yohanes menguatkan Gaius bahwa memang mungkin ada orang yang jahat perlu untuk ditegur. Tetapi masih ada orang-orang yang hidup dengan baik, yang bisa dicontoh di dalam kehidupan atau juga dalam jemaat. Kesaksian adalah bagian dari hidup umat-umat Tuhan, dari hidup orang-orang percaya.
kesaksian yang benar dapat menguatkan, dapat membangun, atau mendapatkan dukungan saudara-saudara seiman yang lainnya. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk juga di dalam kehidupan ini, supaya kita belajar memberi kesaksian yang benar, yang baik, yang tepat. Bila menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, atau menyaksikan kebaikan daripada orang lain dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar, dan bukan untuk mendapatkan pujian. Biarlah kesaksian daripada kita sebagai anak-anak Tuhan adalah apa adanya, tidak dilebih-lebihkan atau juga dikurang-kurangi. Dan pada akhirnya Tuhanlah yang mendapat puji hormat, dan Tuhanlah juga yang ditonjolkan di dalam setiap kesaksian kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kesaksian yang benar, yang bersumber daripada Tuhan, bahkan melalui pengalaman-pengalaman kita sendiri atau juga pengalaman orang lain yang baik dan juga yang positif. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.